Semuanya, selamat datang di video pengantar ilmu sosiologi. Sebelum memulai videonya, perkenalkan saya Abdullah Amal Ghazali dengan NIM 24011356633. Baiklah, di sini saya mengambil materi mengenai masyarakat. Yang pertama, apa sih itu masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu yang saling berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sosiologi, kita mempelajari bagaimana hubungan norma, budaya, dan status sosial terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Masyarakat ini bisa dianggap sebagai sistem yang sangat kompleks, di mana setiap individu memiliki peran untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup bersama. Selanjutnya, jenis-jenis masyarakat yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, masyarakat primitif, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan seringkali berbasis pada keluarga atau suku. Yang kedua, masyarakat industri, yaitu masyarakat yang masih berfokus pada industri dan teknologi dengan struktur sosial yang lebih kompleks dan berorientasi pada produksi. Dan yang ketiga, masyarakat modern yang terjadi karena urbanisasi, interaksi antar individu yang lebih beragam, dan norma sosial yang lebih terbuka. Adapun teori-teori sosiologi mengenai masyarakat, yang pertama teori fungsionalisme, di mana menganggap masyarakat ini sebagai sistem yang saling terkait, yang setiap bagiannya berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang kedua, teori konflik, di mana teori ini menunjukkan bagaimana ketimpangan dan konflik muncul antara kelompok yang berbeda seperti kelas sosial atau etnis. Yang ketiga, ada teori interaksionisme simbolik, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana interaksi sehari-hari dan simbol seperti bahasa yang membentuk hubungan sosial. Selanjutnya, masuk dalam struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial merujuk pada pola hubungan atau interaksi yang terorganisir di dalam masyarakat yang terbentuk melalui berbagai lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Masing-masing lembaga ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial. Di dalam struktur sosial, setiap individu atau kelompok memiliki peran tertentu yang harus dijalankan untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan sistem sosial tersebut. Misalnya, di dalam keluarga, peran orang tua adalah mendidik anak-anak. Sementara di bidang pendidikan, sekolah memiliki peran untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial. Di sektor ekonomi, individu atau kelompok yang berkontribusi dengan bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan di dalam bidang politik, pemerintah berperan untuk membuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial. Dengan kata lain, struktur sosial adalah cara bagaimana agar masyarakat terorganisir dan bagaimana individu atau kelompok saling berinteraksi serta berfungsi dalam berbagai lembaga tersebut untuk memastikan kelangsungan hidup bersama. Berikutnya masuk ke dalam norma dan nilai dalam masyarakat. Yang pertama, norma, yaitu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan dapat berupa peraturan formal seperti hukum atau aturan lalu lintas, atau informal seperti adat istiadat atau kebiasaan. Norma bertujuan untuk menjaga keteraturan dan menghindari kekacauan yang memastikan setiap individu bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, yaitu nilai, adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianggap penting, baik, dan benar oleh anggota masyarakat. Nilai-nilai ini seringkali menjadi dasar bagi pembentukan norma dan memberikan arah atau tujuan bagi perilaku individu. Misalnya, dalam banyak budaya, nilai kejujuran dan solidaritas dianggap penting, yang kemudian diterjemahkan dalam norma seperti larangan berbohong atau membantu sesama. Secara bersamaan, norma dan nilai membentuk perilaku sosial yang mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Misalnya, aturan lalu lintas yang ada dalam masyarakat didasarkan pada nilai keselamatan dan ketertiban. Sementara adat istiadat mengatur cara masyarakat menghormati tradisi dan hubungan antar individu. Selanjutnya, perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang memang merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap masyarakat. Perubahan sosial yang merujuk pada perubahan struktur, pola, dan dinamika hubungan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa secara berlangsung, bertahap maupun cepat, serta terjadi dalam skala kecil maupun besar. Perubahan sosial dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah perubahan yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti perkembangan teknologi, perubahan nilai dan norma, serta evolusi dalam cara berpikir dan bertindak.
Sebagai contohnya, kemajuan teknologi seperti munculnya internet dan perangkat digital membawa dampak besar terhadap cara individu bekerja, belajar, dan berinteraksi. Faktor eksternal meliputi pengaruh dari luar masyarakat seperti globalisasi yang menyebabkan integrasi antar negara, pertukaran budaya, dan perubahan pola ekonomi. Misalnya, globalisasi telah menghubungkan berbagai belahan dunia, memungkinkan informasi dan barang bergerak lebih cepat, yang pada gilirannya mengubah pola sosial dan ekonomi di banyak negara. Sebagai contoh nyatanya saja, digitalisasi telah merubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Sebelumnya, kita berkomunikasi lebih sering dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Namun kini kita banyak beralih kepada platform digital seperti email, pesan instan, dan video call. Selain itu, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan dengan cara jauh berkat kemajuan teknologi informasi. Nah, akibat dari globalisasi itu pula, banyak di negara di dunia ini memiliki masyarakat yang multikultural, di mana berbagai budaya, agama, dan etnis hidup bersama. Ini tentu membawa tantangan dalam hal integrasi, namun juga memperkaya kehidupan sosial dengan keberagaman yang ada. Selanjutnya, pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Solidaritas adalah ikatan sosial yang menyatukan individu dalam suatu masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan saling bergantung. Sosiolog Prancis Emile Durkheim membagi solidaritas ini menjadi dua bentuk utama. Durkheim menjelaskan bahwa kedua bentuk solidaritas ini mencerminkan cara-cara masyarakat membangun hubungan sosial dan menanggapi tantangan dalam kehidupan bersama. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas ini terdapat dalam masyarakat tradisional yang relatif sederhana dan homogen. Anggota masyarakatnya memiliki kesamaan dalam nilai, norma, dan kepercayaan. Keterikatan sosial yang lebih kuat karena individu-individu ini memiliki hidup yang dengan cara yang serupa dan memiliki peran yang tidak banyak berbeda. Misalnya, dalam masyarakat petani atau komunitas suku yang memiliki cara hidup yang serupa, solidaritas ini terjadi karena kesamaan yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas ini berkembang di dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan heterogen. Dalam masyarakat ini, individu saling bergantung satu sama lain, namun mereka memiliki profesi dan keahlian berbeda-beda. Meskipun memiliki peran yang berbeda, masyarakat modern bisa berfungsi dengan baik karena ada yang saling bergantungan dalam kerjasama antara individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti dalam sistem industri dan ekonomi modern. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.